Selamat datang di Pojok Santai. Sebelum Anda mendengarkan audiobook ini, kami menginformasikan bahwa channel ini adalah review audio dari buku yang ada di Indonesia. Untuk membaca keseluruhan buku ini, kami menyarankan membeli buku aslinya di toko buku kesayangan Anda, baik offline maupun online. Keberadaan channel ini dimaksudkan untuk membantu Anda mendapatkan pengetahuan dari buku-buku kesayangan Anda. Jangan lupa untuk subscribe, like, dan komen. Selamat datang di Pojok Santai, channel khusus yang membahas komik dan novel dengan cara asik. Eyang Watuagung yang merupakan guru sekaligus orang tua angkat dari Adipati Rakonda dan Panglima Rupadi berinisiatif mencari dan bertemu pendekar Pulau Neraka. Ada apa gerangan? Yuk langsung saja disimak video berikut ini. Kau menantangku, pendekar Pulau Neraka. Terserah apa tanggapanmu. Yang jelas, tujuanku hanya satu, dan aku tidak peduli siapa saja yang ada di belakangnya. Bagiku, penghalang tetap penghalang dan harus aku hadapi. Tegas kata-kata Bayu. Eyang Watuagung berdecak. Rasa kagumnya semakin bertambah, namun dia juga tidak menyukai sifat yang congkak, angkuh, dan menganggap dirinya lebih dari orang lain. Di matanya, pendekar Pulau Neraka adalah seorang pendekar angkuh yang tidak pernah memandang sebelah mata pun pada siapa saja. Kata-katanya selalu tegas dan meluncur deras bagai tak pernah dipikirkan sebelumnya. Eyang Watuagung yang sudah kenyang makan asam garamnya dunia persilatan tidak terkejut lagi menghadapi orang seperti Bayu Hanggara ini. Sehingga dia tetap bersikap tenang. Maaf, aku tidak punya banyak waktu lagi, kata Bayu. Tunggu, buru-buru Eyang Watuagung mencegah. Ada apa lagi? Bayu mengurungkan niatnya. Kau belum menjawab satu pertanyaanku, anak muda. Pertanyaan yang mana? Di mana kau sembunyikan Intan Delima? Sudah kukatakan, aku tidak tahu. Dia pergi sendiri karena malu dengan kelakuan ayahnya. Apa itu tidak cukup jelas? Agak kasar kata-kata Bayu. Nada suaramu menyembunyikan sesuatu, anak muda. Gumam Eyang Watuagung tidak percaya. Terserah, saut Bayu agak terkejut juga. Sebelum dia lebih jauh didesak, dengan cepat pendekar Pulau Neraka itu melesat meninggalkan orang tua itu. Sedangkan Eyang Watuagung tidak mau mengejar lagi. Dia hanya berdiri memandang ke arah kepergian Bayu. Sebentar, dia mendesak pendek, kemudian berbalik dan melangkah menuruni lereng kembali. Namun, baru beberapa langkah dia berjalan, mendadak tubuhnya berbalik dengan cepat, dan tangan kanannya berkelebat bersamaan dengan berbaliknya tubuhnya. Jangan! Eyang Watuagung buru-buru merentangkan tangannya ke samping, dan dari balik lengan Juma yang longgar, muncul 3 buah benda kecil bagai jarum. Benda yang berwarna kuning kemasan itu meluncur bagai kilat dan menghantam pohon tua yang tidak jauh di samping kanannya. Dan 3 buah benda kecil itu langsung menembus pohon itu. Srup, srup, srup. Aneh, pohon itu langsung kering dan tumbang, bagai terempat satu kekuatan yang amat dahsyat. Intan, seru Eyang Watuagung tersentak kaget. Eyang? Intan Delima yang muncul dari gerumbul semak langsung berlari dan memeluk kaki laki-laki tua itu. Sedangkan Eyang Watuagung segera memegang bahu gadis itu dan membawanya berdiri. Sejenak, dia memandangi wajah cucunya tanpa murung itu. Tampak setitik air bening menggulir di pipinya yang halus kemerahan. Apa yang telah terjadi padamu, cucuku? Tanya Eyang Watuagung sambil menuntun Intan Delima dan membawanya duduk pada sebatang pohon yang telah tumbang. Intan Delima tidak langsung menjawab. Dia malah menangis di pangkuan laki-laki tua itu.
Eyang, Eyang. Sulit baginya untuk mengatakan yang sebenarnya. Dia sangat mencintai pemuda itu, tapi sekaligus juga membencinya karena laki-laki yang dicintainya itu ternyata hanya menginginkan tubuhnya saja. Untuk beberapa saat lamanya, Eyang Watuagung membiarkan saja gadis itu menumpahkan tangisnya. Dia hanya membelai-belai rambut yang hitam pekat dengan lembut. Agak lama juga Intan Delima menumpahkan perasaan dalam tangisnya. Kini, setelah isaknya agak reda, dia kembali mengangkat kepalanya. Sisa-sisa air matanya segera dihapusnya dengan ujung baju. Sejenak gadis itu mencoba menenangkan diri. "Apa yang telah terjadi padamu, Intan?" tanya Eyang Watuagung lagi. "Eyang, dia telah..." Intan Delima serasa tidak sanggup lagi meneruskan. Tiba-tiba saja perasaan malu menghinggapi dirinya. Tidak mungkin dia mengatakan yang sebenarnya. Dia memang telah menyerahkan tubuhnya tanpa paksaan. Dia merelakan semuanya dengan rasa cinta karena menganggap Bayu Hanggara juga mencintainya dan mau melupakan semua dendamnya. Tapi semua itu ternyata malah terbalik dan membuatnya kecewa serta sakit hati. Kini, kekecewaan yang dalam di hatinya tak mungkin bisa dihapusnya begitu saja. Luka di hatinya sudah begitu parah, tidak mungkin lagi bisa terobati. Namun, Intan juga tidak bisa membohongi dirinya. Bagaimanapun juga, dia masih mencintai dan mengharapkan Bayu Hanggara. "Apa yang telah dilakukan padamu?" Agak dikit ditekan suara Eyang Watuagung. "Eyang, aku malu. Aku tidak kuasa untuk menolaknya. Eyang, aku malu." Kembali Intan Delima menangis. Kembali Eyang Watuagung menarik napas panjang dan dalam. Meskipun Intan Delima belum mengatakannya dengan terus terang, namun dia sudah bisa menangkap maksudnya. Entah apa yang ada di dalam hatinya saat ini, dan jelas wajahnya jadi memerah dan gerahamnya bergemeletuk hebat. "Tolong aku, Eyang," rintik Intan Delima setelah reda tangisnya. "Katakan, apa yang bisa aku lakukan? Jangan katakan hal ini pada ayah. Tolong, Eyang. Aku tidak sanggup lagi bertemu dengan ayah. Aku malu." "Kenapa harus malu? Itu semua bukan karena salahmu. Kau hanya jadi korban dari kebiadaban manusia yang berhati iblis." Agak menggeram suara Eyang Watuagung. "Tapi..." Intan Delima menggigit bibirnya. Hampir saja dia ketelepasan bicara. Hatinya tetap tidak rela kalau Bayu dikatakan demikian. "Aku mengerti perasaanmu, Intan. Sekarang pulanglah dan tenangkan dirimu. Aku akan mencari setan itu. Dia harus bertanggung jawab dengan perbuatannya," kata Eyang Watuagung. "Aku tidak mau pulang, Eyang," tolak Intan Delima. "Lalu, kau mau kemana?" Intan Delima tidak segera menjawab. Dia sendiri juga bingung mau pergi kemana lagi. Untuk kembali kepada ayahnya rasanya tidak mungkin. Hatinya sudah terlanjur kecewa dengan kelakuan ayahnya, dan dia juga malu untuk bertemu lagi, mengingat dirinya kini sudah bukan seorang gadis suci lagi. "Baiklah, sebaiknya kau kembali saja ke Gunung Rangkas. Katakan pada pamanmu di sana bahwa aku akan segera datang menjemputmu. Kau akan menjadi murid terakhirku," kata Eyang Watuagung. "Oh, Eyang." Intan Delima tidak bisa lagi mengucapkan sesuatu. Sudah lama dia ingin memperoleh ilmu-ilmu yang dimiliki kakinya ini. Kini Intan Delima berlutut dan memeluk kaki laki-laki tua itu. Kemudian perlahan-lahan dia bangkit dan menjurah hormat. Akankah Intan Delima benar akan berguru pada Eyang Watuagung? Temukan jawabannya di video selanjutnya hanya di channel Pojok Santai. Segera subscribe dan tekan tombol lonceng untuk mendapat notifikasi video terbaru dari kami. Terima kasih dan sampai bertemu kembali.